Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini teman-teman kita mau membahas suatu kisah menarik, yaitu kisah Bapak Yusuf. Yusuf ini adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dan kita tahu bangsa Mesir adalah bangsa yang menyembah berhala, bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Namun faktanya, Yusuf adalah seorang penguasa di tanah Mesir. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana bisa orang yang menyembah Tuhan dapat menjadi penguasa di kerajaan yang tidak menyembah Tuhan? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita simak kisahnya. Kita mulai dari Kejadian 37. Di sana kita tahu bahwa Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Ia dijual kepada Potifar, yaitu seorang pegawai istana Firaun, seorang kepala pengawal raja. Singkat cerita, ketika Yusuf sudah bekerja bersama Bapak Potifar, ada suatu saat di mana istri Potifar menuduh Bapak Yusuf. Dan tuduhan tersebut sayang sekali membuat Bapak Yusuf masuk ke dalam penjara. Namun, walaupun di dalam penjara, Tuhan tetap menyertai Bapak Yusuf. Kita bisa lihat kisahnya di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ke-23. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Singkat cerita teman-teman, pada saat itu Firaun sedang bermimpi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpi tersebut kecuali Yusuf. Tuhan memberikan hikmatnya kepada Yusuf, sehingga Yusuf dapat mengartikan mimpi Firaun. Karena Yusuf dapat mengartikan mimpi Firaun, maka Yusuf diangkat menjadi penguasa di tanah Mesir. Kita bisa lihat kisahnya di dalam Kejadian pasal 41, ayat 39, 40, dan 43. Demikian firman Tuhan. Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Inilah perjalanan yang dilalui oleh Bapak Yusuf. Ia yang tadinya bukan seorang pemimpin, bukan seorang penguasa, tapi melalui penyertaan Tuhan, walaupun ia pada awalnya dijual dan ia masuk dalam penjara, namun Tuhan mengangkat dia. Dan akhirnya Yusuf pun menjadi seorang penguasa di tanah Mesir. Yusuf adalah seorang yang beriman. Ia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Fakta bahwa Mesir adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan tidak membuat Yusuf beralih untuk menyembah berhala. Yusuf tetap berpegang pada imannya. Walaupun ia diberikan posisi yang tinggi, ia adalah seorang penguasa, namun ia tetap beriman kepada Tuhan. Melalui prinsip-prinsip kebenaran, melalui karakter yang dimiliki oleh Bapak Yusuf, justru Firaun dapat belajar atau dapat mengenal siapa itu Allah yang benar. Teman-teman, dari kisah ini kita bisa belajar. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin tinggi kedudukan seseorang, maka kita harus semakin bergantung kepada Tuhan. Kita harus semakin mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Marilah kita seperti Yusuf, yang menggunakan posisi tingginya, yang menggunakan jabatan tingginya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menuntun orang kepada kebenaran.
Tempat yang tinggi adalah tempat yang berbahaya. Maka dari itu, semakin kita berada di tempat yang tinggi, kita harus semakin berpegang pada Tuhan. Di dalam buku My Life Today halaman 66 paragraf yang kedua dikatakan, seseorang tidak dapat berdiri di tempat yang amat tinggi tanpa bahaya. Itulah sebabnya teman-teman, di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-12 dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah, supaya ia jangan jatuh. Mari sekali lagi teman-teman, kita mengingat ini. Mari kita andalkan Tuhan, semakin tinggi posisi kita, semakin kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Semakin kita tidak boleh percaya akan kekuatan hikmat kita sendiri. Tetapi semakin tinggi jabatan atau posisi kita, semakin kita membutuhkan Tuhan. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.